Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari pada kesempatan ini kita akan membaca lagi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini menceritakan tentang kehidupan gereja mula-mula. Gereja yang dilahirkan setelah hari Pentakosta. Dan kehidupan gereja mula-mula ini memberikan kepada kita gambaran tentang apa itu gereja yang sehat. Apa itu gereja yang memuliakan Tuhan, apa itu gereja yang di dalamnya Tuhan bekerja dengan luar biasa, apa itu gereja yang memuliakan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebagai gambaran gereja yang sehat, maka gereja mula-mula bukanlah gereja yang sempurna. Ya, sekalipun pekerjaan-pekerjaan Tuhan terjadi dengan begitu luar biasa, selama anggota gereja itu adalah manusia atau orang-orang, maka tidak ada satupun gereja yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang lahir baru. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil dari dalam kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Jadi semua orang percaya masih harus belajar untuk bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam kekudusan. Sehingga tidak heran gereja yang sehat ini juga mengalami berbagai-bagai macam pergumulan. Kalau Bapak Ibu membaca Kisah Rasul pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, kita menemukan di sana ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh gereja mula-mula ini. Namun demikian, yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah bahwa gereja yang sehat ini sekalipun bukan gereja yang sempurna, tetapi di dalam gereja ini saudara, Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah mereka dengan luar biasa. Ini yang paling penting. Ya mungkin ada yang merasa gereja kita mungkin bukan gereja yang sempurna lah, bukan gereja yang terbaik. Tetapi yang paling penting kita perlu perhatikan adalah bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Itu yang terjadi di gereja mula-mula. Mereka tidak sempurna, tetapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Setelah pada hari Pentakosta Tuhan memanggil 3.000 jiwa untuk diselamatkan, maka dikatakan
tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini tanda, ini bukti bahwa Tuhan bekerja di dalam gereja itu. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saya yakin Lukas menulis tentang kehidupan gereja mula-mula ini sebagai gambaran gereja yang sehat supaya kita bisa mengevaluasi diri kita. Apakah gereja kita, apakah persekutuan kita adalah persekutuan gereja yang sehat. Bapak Ibu, sekalipun kita tidak sempurna, kita perlu jadi sehat. Amin. Kita perlu jadi gereja yang memuliakan Tuhan. Kita perlu jadi gereja yang di dalamnya Tuhan bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa agar diselamatkan. Mari kita akan belajar, saudara, apa yang menjadi ciri-ciri gereja yang sehat supaya kita bisa mengevaluasi kehidupan kita masing-masing. Dan kalau kita menemukan bahwa ada sesuatu yang kurang sehat dari persekutuan kita, mari kita memperbaikinya. Tetapi kalau kita sudah sehat, mari kita terus mengembangkannya supaya kita bertumbuh dalam kekudusan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Apa ciri gereja sehat yang pertama menurut ayat-ayat ini? Gereja yang sehat itu ditandai dengan pengabdian yang terus-menerus. Kalau tidak mau dikatakan pengabdian yang total ya. Pengabdian yang terus-menerus kepada Tuhan. Gereja yang sehat itu mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Jadi sebagai orang-orang percaya, saudara, kalau kita mau menjadi gereja yang sehat, kita harus mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mengabdi secara terus-menerus kepada Tuhan. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, mengapa kita harus mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Sebab Yesus adalah pusat dari kehidupan gereja. Amin. Yesuslah yang menjadi pusat dari kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, yang menarik kita berkumpul di tempat ini bukan sesuatu yang lain kecuali Yesus. Karena Yesuslah kita diselamatkan, karena Yesuslah kita dibaptiskan ke dalam satu tubuh, karena Yesuslah kita bersekutu, karena Yesuslah kita memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Jadi Yesus menjadi pusat dari gereja Tuhan. Oleh karena dia adalah pusat dari gereja Tuhan, maka sudah seharusnya kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengabdikan hidup ini kepada Tuhan secara terus-menerus? Dari ayat-ayat ini saudara, kita belajar beberapa hal, saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kepada Tuhan, maka kita harus benar-benar memberikan diri kita terus-menerus belajar firman Tuhan. Amin. Gereja itu harus mengabdi dan memberikan diri untuk terus-menerus belajar firman Tuhan. Kita membaca gereja mula-mula ini, saudara, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Hanya gereja yang mengabdi kepada Tuhan, hanya gereja yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul yang akan menjadi gereja yang sehat. Kita membaca di sana bahwa 3.000 orang yang baru bertobat itu, mereka tiap-tiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan sungguh luar biasa, rasul-rasul bekerja dengan giat tiap-tiap hari. Mereka bersekutu di bait Allah dan para rasul mengajarkan kebenaran firman Allah kepada mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau menjadi gereja yang sehat, kita harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita harus mau mengabdikan diri kita untuk belajar firman Tuhan. Banyak ibadah-ibadah seperti ini, ya intinya adalah kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Coba kita lihat nasihat Paulus kepada Timotius.
di 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Saudara, Timotius dinasihati untuk terus-menerus bertekun di dalam pengajaran. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Perhatikan itu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kita tahu Timotius adalah seorang rekan kerja dari Rasul Paulus. Dia diutus ke Efesus untuk membangun jemaat di sana. Dan supaya jemaat menjadi sehat, Paulus mengatakan, bertekunlah di dalam membaca kitab-kitab suci, di dalam membangun dan di dalam mengajar. Jadi penting sekali saudara, gereja itu mengabdikan dirinya untuk mempelajari firman Allah. Coba lihat ayat yang ke-16. Paulus berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Kenapa pengajaran sangat penting saudara? Karena pengajaran yang sehat, pengajaran firman Allah itu akan menuntun kepada keselamatan. Tetapi kalau kita sesat dalam pengajaran, bisa-bisa kita menyimpang dan kita akan kehilangan keselamatan. Kalau kita salah mengenal Allah saudara, kalau kita salah mengenal kehendak Allah, maka hidup kita juga akan tersesat. Dan kalau kita akan tersesat, kita akan binasa. Makanya pengajaran itu sangat penting, saudara. Mari, kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi gereja yang sehat, sekalipun kita nggak sempurna, tapi kita mau Allah bekerja dalam kehidupan gereja kita. Amin. Abdikan dirimu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Bertekun dalam pengajaran firman Allah. Coba kita lihat lagi di dalam Titus 1 ayat yang ke-9. Titus 1 ayat yang ke-9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar. Ini seorang pemimpin jemaat itu harus berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Supaya apa? Supaya ia sanggup menasehati dan berdasarkan ajaran itu ia sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Seorang pelayan Tuhan harus bertekun di dalam membaca kitab-kitab suci, di dalam membangun, di dalam mengajar, mengawasi hidupnya, mengawasi ajarannya, supaya dengan demikian dapat menuntun orang kepada keselamatan, saudara. Dan seorang pemimpin jemaat itu harus berpegang kepada perkataan yang benar, itulah firman Allah. Amin. Harus berpegang kepada ajaran yang sehat. Supaya apa? Supaya sanggup menasehati dan meyakinkan orang-orang yang menentang ajaran yang sehat. Hari Kamis yang lalu saya dipercaya untuk menyampaikan satu sesi di sebuah seminar, saudara. Banyak pertanyaan, sampai-sampai pertanyaannya jadi PR. Dikirim kepada saya via WA dan saya harus menjawabnya dan mengirimkan kepada para peserta. Saudara, kalau kita tidak mengenal kebenaran, kita tidak berpegang kepada perkataan yang benar, kita tidak akan sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang krusial tentang kehidupan kekristenan kita. Tetapi dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, kita akan dapat menjadi saksi yang kuat untuk Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Coba lihat lagi 2 Timotius 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pentingnya kita bertumbuh dalam pengajaran firman. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi
penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Saudara, inilah gereja yang sehat. Gereja yang mau diajar dalam kebenaran firman Tuhan. Gereja yang mau dikoreksi dengan kebenaran firman Tuhan, yang mau ditegur, yang mau dinasihati. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan dia mau supaya kita hidup di dalam kebenarannya. Makanya penting sekali bagi kita untuk mengabdikan diri di dalam ajaran yang sehat. Saudara, Paulus juga mengingatkan Timotius di dalam ayat yang ketiga, saudara, dari 2 Timotius 4 tadi, coba perhatikan ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, ini yang bahaya, saudara. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Salah satu tantangan terbesar dari memberitakan kebenaran adalah akan ada waktunya di mana orang-orang itu akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan lebih mencintai dongeng, lebih mencintai ajaran-ajaran yang lain. Tetapi sebagai gereja yang sehat, kita harus tetap bertekun di dalam pengajaran yang sehat. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin kita menderita, saudara ya. Sekalipun mungkin kita menjadi dipandang aneh karena kita setia pada firman, kita bertekun dalam kebenaran. Tetapi inilah kebenaran yang harus kita pegang, mengingat bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya kepada kita melalui firman Allah yang tertulis. Ingat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menuntun orang kepada setiap pekerjaan baik. Kalau orang sudah tidak mau diajar dalam kebenaran firman Tuhan, tidak akan bertumbuh dalam kekudusan, tidak akan bertumbuh dalam kebenaran, tidak akan bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Mari kita menjadi jemaat yang mau mengabdi terus kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara mau mengabdi kepada Tuhan, maka berikan dirimu setia dalam pengajaran firman Allah. Saudara jangan hanya kepingin mendengarkan sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, sesuatu yang menyenangkan telinga, tetapi cintailah firman Tuhan. Cintailah kebenaran, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan setia. Maka engkau akan mengenal kebenaran dan engkau akan bertumbuh dalam kekudusan dan engkau akan melihat bahwa Allah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja Tuhan. Amin. Itu mengabdi kepada Tuhan. Nah, kemudian mengabdi kepada Tuhan yang selanjutnya itu adalah apa? Bertekun di dalam ibadah, saudara. Bertekun di dalam penyembahan kepada Tuhan. Seseorang yang mengabdi kepada Allah akan beribadah kepada Allah, akan menyembah Allah. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menghasilkan penyembahan. Itu akan menghasilkan ibadah. Semakin kita mengenal kebenaran, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita melayani Tuhan, semakin kita menyembah Tuhan, semakin kita beribadah kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Pengajaran yang benar itu akan menuntun kita ke dalam perjumpaan dengan Yesus. Dan kalau kita berjumpa dengan Yesus,
Yesus yang penuh dengan kasih itu, Yesus yang adil, yang kudus, yang benar itu, maka kita akan tunduk sujud menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia, dan beribadah kepadanya. Saudara, mengapa orang tidak bisa sungguh-sungguh beribadah, tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Karena dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan. Saudara, semakin saya belajar firman Tuhan, semakin saya melihat Allah itu kudus, Allah itu sempurna, Allah itu kasih, Allah itu luar biasa indahnya. Itu yang menuntun kita untuk sujud, menyembah, bersyukur, berterima kasih, memuji, memuliakan Dia. Saudara, kenapa kita berkumpul pada kesempatan malam hari ini? Karena kita mengenal Tuhan, amin. Mengenal Tuhan yang mengasihi kita, mengenal Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya untuk memikul dosa-dosa kita. Kita juga mengenal Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, yang menuntut penyembahan kita. Ingat, kita berhutang segala sesuatu kepada Tuhan. Kita berhutang ketaatan, kita berhutang penghormatan, kita berhutang ibadah, kita berhutang pelayanan. Sebab keselamatan kita sepenuhnya pemberian Allah. Saudara, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bertumbuh dalam pengajaran, semakin kita banyak sujud menyembah Tuhan. Ini yang membuat kita menjadi gereja yang sehat. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi ayat 41, ya, kita membaca bahwa ibadah itu ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama adalah mereka itu melakukan perjamuan Tuhan. Mereka memecah-mecahkan roti. Saudara, sebentar kita akan melaksanakan perjamuan Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan kudus itu yang kita kenal sekarang, saudara. Perjamuan Tuhan ini penting, kenapa saudara? Karena perjamuan Tuhan ini mengingatkan betapa Allah itu mengasihi kita. Dengan menyerahkan nyawanya bagi kita, tubuhnya telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan jiwa kita, darahnya telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Penting sekali kita beribadah, penting sekali kita melakukan sakramen perjamuan Tuhan, karena saat kita melakukannya, kita diingatkan akan kasih Tuhan yang besar kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita diingatkan kepada kasih Tuhan yang besar yang telah memberikan nyawanya bagi kita ketika kita masih berdosa, tentunya kita akan sujud menyembah dan terus mengasihi Dia. Amin. Ibadah itu didorong oleh pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu yang benar, saudara. Bukan aku mau ke gereja karena aku ada waktu. Karena itu menjadi pelengkap dalam hidupku. Karena aku bisa berjumpa dengan teman-temanku di sana. Mungkin aku bisa punya kenalan baru, siapa tahu bisa jadi jodohku. Saudara, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau kita beribadah karena kita memandang Tuhan dalam kemuliaannya, kita layak beribadah dan menyembah Dia. Itu yang seharusnya mendorong kita, yang seharusnya memotivasi kita. Nah, perjamuan Tuhan juga mengingatkan kita betapa kita telah dipersekutukan dengan Tuhan. Kita dikaruniai persekutuan yang intim dengan Dia. Kita menerima tubuh, kita menerima darahnya. Dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita yang menuntun kepada keselamatan jiwa kita. Saudara, perjamuan Tuhan memberikan kepada kita gambaran bagaimana Yesus telah memperdamaikan kita dengan Bapa sehingga kita beroleh persekutuan dengan Dia. Perjamuan Tuhan juga mengingatkan bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. Amin. Kita makan dari tubuh yang sama, kita minum dari darah yang sama. Itulah tubuh Yesus, itulah darah Yesus yang mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus. Mari kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi gereja yang sehat, mari kita mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Mari kita bertekun dalam ibadah.
Mari kita selalu hadir untuk memecahkan roti bersama, untuk melakukan perjamuan Tuhan, supaya kita diingatkan kembali betapa besarnya kasih-Nya kepada kita, betapa kita telah dipersatukan dengan Yesus, betapa kita telah dipersatukan sebagai tubuh Kristus. Dan di dalam ibadah itu saudara, di situ ada doa. Mereka berdoa senantiasa. Ibadah selalu dilakukan dengan doa. Saudara, doa di dalam konteks Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 adalah doa bersama, saudara. Doa ini sangat penting. Ya, kita semua bisa berdoa masing-masing di rumah, tetapi Tuhan mengajar kita untuk dapat berdoa bersama-sama. Tadi pagi sudah saya sampaikan juga bahwa gereja menjadi pusat di mana Allah bekerja di bumi ini, saudara. Di dalam persekutuanlah Tuhan menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kehendak-Nya, menyatakan kasih-Nya. Kita tidak bisa bertumbuh bersama-sama dalam kasih, dalam iman, kalau kita tidak setia dalam persekutuan. Dan di dalam doa kita akan melihat berkat dan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, banyak pergumulan seharusnya menuntun kita kepada doa. Dan semakin banyak doa, kita bisa semakin banyak menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kapanpun gereja bertemu, dimanapun gereja bersekutu, maka doa itu menjadi bagian yang sangat penting. Dan doa menjadi sangat penting ketika orang-orang percaya menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam masalah, saudara. Doa adalah sikap yang menyatakan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Doa menyatakan bahwa kita tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Dan doa bersama, saudara, itu memiliki kuasa yang besar. Amin. Dikatakan kalau engkau berkumpul, ya 1-2 orang berkumpul sepakat meminta dalam namaku, maka itu akan diberikan kepadamu. Mari kita setia beribadah, dan dalam ibadah mari kita bertekun di dalam doa untuk setiap pergumulan kita, untuk kita dapat melihat pertolongan Tuhan yang besar. Yang berikutnya, saudara, dalam ibadah itu ada apa? Ada puji-pujian kepada Allah. Kita membaca tadi, mereka bergembira, mereka bersukacita, mereka memuji-muji Tuhan. Sehingga mereka disukai oleh banyak orang, dan Allah menambahkan tiap-tiap hari jumlah mereka dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bergembira, memuji Tuhan itu sangat penting. Itu adalah satu-satunya hal yang menunjukkan bahwa kita memahami betapa baiknya Tuhan itu, betapa besarnya anugerah yang telah dianugerahkan kepada kita. Bapak Ibu bersukacita sore hari ini? Memuji-muji Tuhan, amin. Inilah pengabdian kita kepadanya, saudara. Bagaimana caranya supaya kita dapat memuji-muji Tuhan senantiasa? Pusatkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Arahkan hati kita kepada kasih Allah yang besar, yang senantiasa dinyatakan kepada kita. Coba kita lihat Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Kalau kita fokus kepada Kristus yang telah mati memikul dosa-dosa kita, yang telah dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dia menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dia bersyafaat untuk kita, maka itu akan mendorong kita untuk terus memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, ketika kita memandang Yesus yang telah mengasihi kita, dan dia bersyafaat untuk kita sekarang ini, saudara. Dia menjadi pembela, dia menjadi pengantara kita kepada Bapa. Itu akan membuat kita berkata, terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Engkau sedang berdoa, bersyafaat buat kami di sini. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau membela kami. Saudara, kita tidak perlu
takut terhadap berbagai macam persoalan, pergumulan, bahkan dalam hidup ini kita juga tidak lepas dari kekeliruan, tidak lepas dari dosa-dosa kita, tetapi Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga bersyafaat untuk kita. Dia menjadi pengantara kita kepada Bapa. Coba lihat 1 Yohanes, saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu ya. 1 Yohanes pasal 2. Betapa indahnya kebenaran itu. 1 Yohanes pasal 2. Ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Amin. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu ingin dapat terus memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, pandang ke atas. Carilah perkara-perkara di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia di sana menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dia di sana bersyafaat untuk kita. Saudara, saya senang kalau mendengar jemaat mendoakan saya, berkatilah ya hamba-Mu, berkatilah pelayanannya. Saya senang sekali karena saya didoakan. Tentunya Bapak Ibu juga senang kalau mendengar Bapak Ibu didoakan. Amin. Amin. Dan perhatikan, Yesus senantiasa bersyafaat untuk kita. Yesus senantiasa menjadi pengantara bagi kita. Seharusnya itu membuat kita bersemangat, saudara. Kalau saya berpikir, oh Tuhan luar biasa. Dalam studi saya, dalam kesunyian saya, kalau saya membaca firman, saya melihat apa yang telah dilakukannya, tiba-tiba air mata ini menetes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada sekarang, semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Hanya dengan memandang kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, kita akan dapat bergembira dan memuji Tuhan. Mazmur 57, coba kita lihat. Mazmur pasal 57. Kita lihat ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur untuk Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Mari, kalau kita mau menjadi gereja yang sehat, mari kita mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan apa? Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Mari kita bertekun di dalam ibadah. Mari kita setia melakukan perjamuan Tuhan. Mari kita setia untuk berdoa, saudara. Mari kita setia untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan melakukan itu, kita akan dituntun kepada kebenaran dan hidup kita semakin hari akan semakin memuliakan Tuhan. Sebentar kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita diingatkan kembali akan kasih-Nya yang besar. Mari kita bersyukur dan mari kita memuliakan Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdiri.